Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tetap semangat. Di beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang digawangi oleh Menteri Bapak Sandiaga Uno mengadakan suatu event atau perlombaan, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia, yang memperlombakan desa-desa wisata se-Indonesia untuk menunjukkan potensi yang dia miliki, dan ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ini di masa atau pasca pandemi. Diharapkan desa wisata bisa menjadi salah satu solusi ekonomi bagi warga desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui wisata yang dikemas dengan konsep desa wisata. Nah, terkait dengan desa wisata, bagaimana cara kita untuk membentuk desa wisata ini? Yang pertama diantaranya yang bisa kita lakukan adalah dengan menentukan potensi yang ada di desa kita, kemudian kondisikan atau percantik potensi tersebut sehingga menjadi menarik. Ada hamparan sawah mungkin, atau sungai, atau potensi alam yang lainnya. Jangan sekedar menjual atau mempromosikan potensi tersebut apa adanya seperti itu, tapi perlu ada pengkondisian atau mempercantik potensi tersebut. Sawah bagaimana ditambahi dengan atau didekorasi lah gampangannya. Didekorasi dengan mungkin tanam-tanaman yang bisa ditanami di sekitar sawah, semacam itu, yang tetap tidak, bagaimana dipikirkan juga tidak mengganggu operasional petani, semacam itu. Kemudian sungainya, misalkan di sepanjang sungai beberapa meter itu ditaruh ataupun dipasangi bambu-bambu, yang kemudian dengan dipasangi bambu-bambu itu semakin mempercantik atau memperindah lingkungan daripada sungai itu, sehingga yang mulanya bagus menjadi semakin bagus karena ada proses pengkondisian tadi. Nah, pengkondisian ini tentunya tidak mesti dengan atau tidak mesti identik dengan biaya yang tinggi. Ketika desa Anda memiliki modal sosial yang tinggi, yaitu dalam arti adalah nuansa ataupun gotong royongnya masih kuat, nah itulah bisa menjadi modal untuk menekan biaya ataupun untuk menekan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang. Ketika gotong royongnya masih kuat, maka kita bisa kerjasama mencari ataupun saling menyumbang satu dengan yang lain untuk memperindah potensi yang ada di desa tersebut. Jadi dengan modal sosial yang tinggi, yaitu dalam arti adalah rasa gotong royong yang masih kuat, itu bisa menjadi modal dalam rangka untuk menekan biaya dalam rangka untuk pengkondisian potensi tersebut. Yang kedua, setelah potensi itu dikondisikan atau dipercantik, maka yang kedua langkahnya adalah dengan mendokumentasikannya dalam bentuk video. Nah, mendokumentasikan dalam bentuk video ini tentunya kita bisa percayakan atau kita bisa andalkan anak-anak muda untuk mendokumentasikan potensi yang sudah dikondisikan tersebut dalam wujud video. Dengan alat seadanya, mungkin HP, atau mungkin ada anak muda yang memiliki kamera DSLR semacamnya seperti itu. Nah, kita berdayakan mereka untuk mendokumentasikan dalam wujud video, diedit, diolah sedemikian rupa. Nah, kemudian bisa seperti itu. Jadi cara pengemasannya adalah dalam wujud video. Dikondisikan pertama, yang kedua adalah didokumentasikan dalam wujud video, dan yang selanjutnya yang ketiga adalah men-share atau
mempromosikan melalui media sosial. Media sosial dalam hal ini yang bisa kita pakai adalah YouTube, misalkan kita unggah di channel desa kita, kemudian potensi yang sudah di video yang sudah dikondisikan kemudian divideokan ini kita jadikan salah satu konten daripada channel YouTube kita, semacam itu. Kemudian juga setelah kita bikin di channel YouTube kita, kemudian kita share lah link daripada YouTube tersebut ke mitra-mitra kita, teman-teman kita, atau bahkan ke relasi sponsor potensial yang kita kenal. Dengan begitu mereka akan mengetahui potensi wisata yang ada di desa kita. Nah, setelah itu, dan ini adalah opsi yang terakhir, yang keempat, ketika kondisi sudah normal ya, ketika sudah tidak pandemi, yaitu dengan mengadakan event yang itu mengundang sponsor potensial, itu pemerintah, BUMN, swasta, dan lain sebagainya. Kita undang ke tempat kita itu, kita adakan event, mereka sebagai tamu undangan, mereka mengetahui secara langsung potensi yang ada di desa kita. Dengan harapan mereka mengetahui potensi wisata yang ada di desa kita, sehingga mereka ada keinginan untuk berinvestasi, bahkan memberikan hibah kepada kita untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa kita tersebut. Jadi begitu kawan-kawan semuanya, ada 4 langkah minimal yang bisa kita lakukan untuk membentuk desa wisata. Dan saat ini di masa pandemi kita bisa maksimalkan ya potensi desa wisata kita. Kita bentuklah desa-desa wisata, potensi yang ada di desa wisata kita dokumentasikan dalam bentuk video, bisa menjadi aset kita, dan itu akan berpeluang juga untuk bisa kita promosikan secara media sosial atau dunia maya, dengan harapan selesai pandemi ini kemudian masyarakat berbondong-bondong datang ke desa wisata kita karena sudah kita promosikan lewat media sosial yang kita buat tadi. Jadi begitu kawan-kawan semuanya, tips bagaimana membentuk desa wisata yang berpotensi mendapatkan sponsor potensial. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.